Itu tadi diambil dari kitab apa, Bu Widya? Ada buku bahasa Arab kan, saya waktu itu mana beli buku online gitu, Ustaz. Kalau mengi'rab itu lebih kepada apa itu posisinya dia jadi apa, i'rabnya apa. Nah, itu namanya mengi'rab. Nah, kalau yang membaca seperti tadi yang dikirimkan voice itu lebih kayak apa itu baca Arab gundul gitu aja kalau istilahnya orang-orang biasanya. Baca Arab gundul. Jadi kalau misalkan kalau mengi'rab itu dia itu posisinya apa misalkan dia itu fa'il. Fa'il itu marfu' gitu misalkan. Terus menggunakan apa itu menggunakan dhammah atau menggunakan apa dan seterusnya. Begitu. Kalau saya ikut online tuh yang tamis. Kalau tamis itu cuman apa ya, menghafal gitu, Ustaz. Kata nanti langsung di try di ayat, misalnya alladzina amanu, alladzi orang-orang yang gitu. Oh, itu berarti Orang beriman. menterjemah kata per kata. Jadi Jadi dia menterjemah kata per kata. sebelumnya dihafal misalnya inna sesungguhnya, tapi pakai lagu. Tapi nggak diajarin yang kayak gini, misalnya i'rab itu nggak diajarin. Ya memang ini belum mengi'rab ini memang. Baru belum belajar. tanda-tanda i'rab ya. Tanda-tanda i'rab, mengenali, dan memang kita belum belajar apa itu posisi-posisinya, dia jadi apa, memang belum sih. Oh, ini ada Bu Oki. Ada udah list juga. Oke, baik, kita mulai insya Allah karena sudah ada yang hadir dan sudah cukup malam juga ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ارزقنا الإخلاص والأعمال الصالحة وحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن له حق علينا آمين آمين ya rabbal alamin. Kita mulai dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan, menambahkan berkah yang sedang kita lakukan ini. Amin. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ada yang pengen ditanyakan nggak tentang apa kayak misalkan sedang murajaah, sedang baca-baca tentang bahasa Arab, tentang nahwu khususnya, nahwu atau sarf khususnya. Tapi kalau yang lain juga yang Oke, kalau gitu bila tidak ada yang tanya, insya Allah kita langsung. Dan setelah ini akan ada apa tuh murojaah materi-materi sebelumnya. Maksudnya yang sedang kita bahas adalah materi murojaah. Jadi sekalian langsung kita baca dan sekalian kita murojaah. Ya, kemarin terakhir nyampe sini kan ya. Terus kita lanjutkan ke sini dan ini nanti ini mulai dari sini dari sebelumnya dari yang halaman ini juga sudah murojaah sih, tapi ini akan lebih kental murojaahnya, akan lebih kerasa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin itu alladzi yu'rabu bil harakat. Kemarin itu membahas tentang yang i'rabnya itu menggunakan harakat. Ada isim mufrad, ada jamak taksir. Nah, kalau misalkan dibaca gitu sambil diingat-ingat isim mufrad tuh yang kayak gimana ya? Gitu. Wa jam'u taksiri, wa jam'ul muannatsis salimi, wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un.
Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Wa kharaja ala dhalika thalathatu asya'. Jam'ul muannats salimu yunsabu bil kasrati. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتح والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. Coba sekarang saya ingin tanya. Ini ada Ukhtana Lilis, Ukhtana Oki, Ukhtana Widya. Coba saya tanya. Kalau ada yang hadir yang lain nanti kabarin saya ya. Kabarin. Soalnya saya nggak melihat ini posisinya lagi ada di layar ini. Saya tanya, coba dijawab. Yang saya tanyakan langsung saya tunjuk orangnya saja ya. Ukhtana Oki. Secara umum, kalau isim mufrad itu, kalau dia itu mufrad, maka rafa'nya menggunakan dhammah. Kemudian nasabnya menggunakan fathah, jarnya atau khafadnya menggunakan kasrah. Ada nggak atau apakah gitu ada suatu isim yang mana dia itu khafadnya tidak menggunakan kasrah? Apakah itu? Tidak menggunakan kasroh. Gimana sih? Dia Khafadnya itu tidak menggunakan kasroh. tidak menggunakan kasroh. Kan normalnya misalnya minal masjidi. Nah, itu kan kasroh ya. Kalau bentuknya mufrad. Min fil baiti. Nah, kan dia ada fi-nya, akhirnya isimnya jadi majrur. Nah, jar itu jar itu biasanya dengan menggunakan kasroh. Tapi ada suatu isim yang jar itu tidak menggunakan kasroh. Apakah itu? Itu isim itu apa? Alladzi la yansarifu. Nah, adalah isim la yansarifu. Contohnya apa? Contohnya Musa. Musa, ya, boleh. Terus apa lagi? Usman. Nah, sekarang buatkan kalimat yang dia itu posisinya majrur dan dia jarnya tidak menggunakan kasroh. Posisinya majrur, tidak menggunakan kasroh. Bikin suatu jumlah. Oh, berarti kayak tadi misalkan marortu bi Musa. Kalau bi Musa nggak kelihatan ya. Kalau bi Musa kan nggak kelihatan tuh. Dari yang contoh lain yang kelihatan. Kalau yang tadi kan kelihatan fathahnya. Kalau yang kayak gini kan nggak kelihatan. Kenapa? Karena belakangnya adalah alif. Iya. Yang tadi Utsman katanya. Oh, yang boleh. Marortu bi Usman. Nah, apa nih? Apa nu? Gak apa-apa, coba aja. Bi Usman kan dia kasroh Ustaz ya? Aslinya kasroh. Tapi kalau isim yang la yansharif atau ghairu munsharif, dia menggunakan bi Usmana. Gitu. Marortu bi Utsmana. Biasanya bi Utsmani, tapi karena dia adalah isim ghairu munsharif, akhirnya bacanya bi Utsmana. Begitu pula Fatimah. Bi Fatimata, bukan bi Fatimati, tapi bi Fatimata dan lain-lain. Gitu. Oke. Terus Ukhtana Lilis. Ini kalau memang memungkinkan tidak usah lihat buku, tidak usah lihat buku. Tapi kalau memang lupa, boleh lihat buku dah. Ini. Yang ini dulu deh. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu contohnya apa? Ini maksudnya kalimat ini apa? Dan contohnya apa? Fi'il mudhari gimana? Fi'il mudhari terus maksudnya jumlah ini maksudnya gimana? Boleh baca terjemahan yang sudah yang ada di bukunya, boleh.
fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan suatu apapun pada Nah, akhirannya bukan gitu. berarti gimana tuh? Maksudnya gimana? Coba terangkan. Bentar. Dia kan ceritanya nih, dia itu adalah suatu kata-kata atau kalimat ya, kalimat yang i'rabnya itu menggunakan harokat. Nah, itu ceritanya kan gitu. I'rabnya menggunakan harokat. Nah, itu di antara kalimat yang i'rabnya menggunakan harokat adalah fi'il mudhari' yang tidak disambung dengan apapun. Gitu. Nah, berarti itu contohnya kayak gimana? Harokat itu gimana? Harokat itu ada apa saja? Harokat itu ada apa saja? Fathah kasroh doma gitu ya? Fathah kasroh doma. Nah, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak disambung dengan apapun, maka itu i'rabnya menggunakan harokat. Contoh gimana? Nanti soalnya ada tuh. Gimana? Yadhabu. Yadhabu gitu misalnya. Kan belakangnya nggak ada apa-apanya tuh. Kalau belakangnya ada apa-apanya, diantaranya misalnya ditambahin waw nun, ditambahin alif nun, ditambahin ya nun, berarti dia itu i'rabnya tidak pakai harokat lagi. Misalkan yadhabu, ya nggak bu lagi sudah ceritanya. Misalkan an, aslinya an yadhaba. Tapi kalau ditambahi waw nun yang artinya mereka laki-laki semisal, maka itu berarti nanti i'rabnya tidak menggunakan harokat, bukan bu lagi. Nanti semisal yadhabuna, dia itu marfu' dan rofa'nya dengan menggunakan tetapnya nun yang nggak dibuang. Kalau dimasukin an, berarti an yadhabu, berarti i'rabnya tidak menggunakan harokat, tapi dengan misalkan an yadhabu gitu misalnya. Maka i'rabnya itu tidak pakai harokat, tapi pakai apa? Pakai buang bukan buang nun. Buang nun. Kan normalnya yadhabuna. Kalau dipasang an, akhirnya an yadhabu. Lam misalnya, lam yadhabu. Maka i'rabnya itu nggak pakai harokat kayak misalkan yadhabu, pendek yadhabu, atau yadhaba, nggak gitu. Tapi dia menggunakan pembuangan nun saat fi'il mudhari'nya itu disambung dengan sesuatu. Contohnya yang tadi, misalnya disambung dengan waw nun, atau ya nun, atau alif nun. Paham ya? Insya Allah. Oke, baik. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau misalkan perlu hari ini perlu murojaah saja, kita murojaah saja. Nggak perlu ditambah misalnya. Iya. Silakan. Iya, silakan. Ada yang nanya kah? Oh, nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Ukhtana Widya. Tanyaannya buat Ukhtana Widya. Ini di sini ada jam'ul muannatsis salimu. Oh, enggak. Oh iya, enggak apa-apa. Jam'ul muannatsis salimu. Contohnya apa dulu? Jamak muannas salim ya. Muannas bukan muannas, bukan pakai sin. Muannas salim. Muannas salim yang sanya sa beneran. Contohnya gimana? Al-muslimatu. Oke, al-muslimatu. Sekarang kan dia jamak muannats salim itu kan isim ya pasti ya. Dia itu pasti isim. Nah, sekarang buatkan contoh saat jamak muannats salim tadi jadi dia itu posisinya marfu' atau mansub atau majrur. Nggak mungkin majzum ya, karena isim itu tidak mungkin jazm. Kalau fi'il tidak mungkin majrur, kalau isim tidak mungkin majzum. Maka kemungkinannya jamak muannats salim karena dia adalah isim, berarti kalau nggak marfu',
ya mansub atau majrur. Sekarang buatkan contoh jamak muannats salim yang dia itu kebetulan posisinya adalah marfu'. Mana salim yang marfu. Ya, Jamak muannats salim yang marfu. Contohnya gimana? Contohnya Misalnya dia pas jadi pas jadi fa'il atau pas jadi mubtada. Pas jadi mubtada gimana kira-kira contohnya pas jadi fa'il? Kan muslimat nih. Muslimat artinya apa? Orang, perempuan, banyak Islam, gitu kan? Islam. Nah, kira-kira kalau dijadikan fa'il contohnya gimana misalnya? Atau jadi mubtada misalnya? Al-muslimatu Berarti dia jadi apa nih? Al-muslimatu ini jadi mubtada. jadi apa nih? Jadi mubtada. Al-muslimatu Solihatu. Solihatun. Nah, solihatun. Solihatun. Nah, kan dia Ya. itu isim munsharif biasa, ya kan? Dia isim munsharif biasa berarti solihatun. Benar. Al-muslimatu solihatun. Oke. Terus berarti saat ini jadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? Mubtada i'rabnya marfu. Marfu'nya. Dengan kenapa? Kenapa dia marfu'? Karena dia jadi mubtada. Terus marfu'nya menggunakan apa? Alamatnya apa? Menggunakan doma. Kenapa? Karena isim mufrad. Tuh, kok isim mufrad? Tadi jamaknya. Karena dia adalah jamak apa tadi? Muannats salim. Salim. Oke. Satu lagi pertanyaan. Sekarang buatkan muslimat atau jamak muannats salim atau kalimat yang lain, buatkan contoh jamak muannats salim yang dia itu posisinya kebetulan mansub. Mansub. Misalnya, apa contohnya? Kalau mansub itu berarti jadi apa? Pas jadi apa? Jadi maf'ulun bi ya. Maf'ul bi, benar. Ya, Pas jadi maf'ul bi misalnya. Maf'ul bi berarti jadi objek. Misalnya gimana? Apa pingin apa? Saya bantuin gitu. Kata kerjanya pingin apa? Misalkan memuliakan atau menolong atau membantu, menolong sama aja ya, apa? Terserah, nanti saya bantu. Membaca. Masa kalau misalkan kata-kata qoro'a kalau dia jadi maf'ul bihi gimana coba? Muslimat misalnya muslimat atau tholibat jadi objek yang dibaca, masa orang-orang perempuan dibaca kan nggak mungkin. Posisinya jadi objek gitu yang kan jadi maf'ul bihi. Masa muslimat dibaca kan nggak mungkin ya. Apa misalnya? Oke, saya carikan. Misalnya memuliakan. Nah, memuliakan itu bahasa Arabnya akroma. Akroma atau yukrimu. Akroma yukrimu. Coba buat dari kalimat itu. Dari akroma deh, akroma. Misalnya memuliakan. Siapa yang memuliakan? Cari fa'il dulu. Cari fa'ilnya dulu. Cari fa'ilnya. Akroma al-muslimatu. Masa akroma al-muslimatu? Kalau al-muslimatu di sini berarti dia jadi fa'il. Kan tadi ceritanya dijadikan maf'ul bihi. Misalnya Islam gitu. Islam memuliakan berarti akroma dinul islami. Berarti agama, din itu agama. Akroma memuliakan, dinul islami agama Islam, al-muslimah. Al-muslimata. Al-muslimata. Dulu.
Kan posisinya jadi objek, Ustaz. Ya, al-muslimata. Tapi jamak muannats salim itu mansubnya menggunakan apa? Maksudnya menggunakan ya. Menggunakan ya? Maksudnya Ayo, gimana? mansubnya. Siapa ingat? Akhwat sekalian. Ada yang ingat menggunakan apa? Jamak muannats salim itu mansubnya Kasroh. menggunakan kasroh. Kalau jamak muannats salim itu marfu'nya menggunakan dhammah, mansubnya menggunakan kasroh. Berarti gimana Bu Widya? Akroma dinul islami Al al muslimati. begitu. Al muslimati. Dia itu mansubnya menggunakan kasroh. Kasroh, Yang ya. normal itu mansub itu menggunakan fathah. Tapi kalau jamak muannats salim itu mansubnya menggunakan kasroh. Kasroh, ya. Fahimah insyaallah, paham ya? Ya, insyaallah. Insyaallah. Lanjut, Ukhtana Maria Qibtiyah. Ini di sini ada wal. Nah, Iya, baik Ustaz. Tapi mungkin agak berisik, saya lagi di bus. oh lagi di bus. Mungkin aula, mungkin atau enggak? Mungkin. Berisik nggak Ustaz? Enggak kedengeran apa-apa kok. Oh ya. Ini ada wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yuhdhafu bihadfi akhirih. Nah, ini apa itu? Ini maksudnya gimana? Fi'il mudhari' mu'tal akhir yujzamu, yujzamu bukan yujzam, yuhdhaf, yujzamu bihadfi akhirih. Coba terangkan ke saya maksud dari fi'il mudhari' yujzam. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Jazamnya itu apa itu mu'tal akhir? Bentar, mu'tal akhir itu yang apa? akhirnya berupa huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Alif, waw, dan ya. Alif atau waw atau ya. Yujzamu Dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya. Dengan membuang huruf akhirnya. Contohnya gimana? Yakhsha. Yakhsha. Yakhsha artinya apa? Takut. Yakhsha bisa, takut juga bisa. Contohnya gimana? Susunan bikin jumlah maksudnya, bikin jumlah. Bikin jumlah. Apa gitu nanti saya bantuin, terserah. Apa ya? Ya, Ustaz. Jadi jazam ya, Ustaz? Saat ini posisinya disuruh ngejazam. Kalau jangan lam yakhsha Muhammadun. Iya boleh. Lam yakhsha Muhammadun. Terus apa terusannya? Kalbah. Kan artinya kalau lam yakhsha Muhammadun itu tidak khawatir atau tidak takut. Muhammad tidak takut dari apa? Anjing boleh Ustaz? Al-kalbah. Boleh. Tapi sebenarnya yakhsha itu tidak lebih ke anjing sih. Dia itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu kekhawatiran tadi Ustaz ya. Kekhawatiran tidak takut apa misalnya tentang jatuh. Ya nggak apa-apa lah untuk sementara, nggak apa-apa. Oke. Berarti gimana kalimatnya? Lam yakhsha Muhammadun al-kalbah. Anil kalba. Anil kalbi. Nah, ya benar. Kalau lam yakhsha itu berarti gimana? Lam yakhsha ada alifnya atau lam yakhsha? Lam yakhsha biasa aja, Ustaz. Kenapa? Tapi karena fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika jazam dibuang huruf akhirnya. Masya Allah. Mumtaz, benar. Oke, sip. Lanjut. Berarti Ukhtana Sumayyah. Jahizah? Siap? Ya, Ustadz, Afwan telat masuk. Enggak apa-apa. Khairan insyaallah. Oke. Yang mana ya? Agak mundur dikit ya karena ini kita belum bahaskan tadi kan kemarin kita tawakufna
'inda kalimat wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yujzamu bihadfi akhirih. Fil liqa'il madhi, pada pertemuan sebelumnya, tawaqqafna 'inda hadhil jumlah wa hadhil jumal lam naqra' ba'd. Kita belum baca. Berarti kita mundur sedikit lah ya. Misalnya yang mana ya? Nih, wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah. Dah, ini maksudnya gimana? Wa amma hadfun nun, dan dihilangkan nun, Ustaz. Maka dia menjadi tanda nasab di af'al khamsah. Coba af'al khamsah itu contohnya gimana dulu deh? Af'al khamsah ya nun, waw nun, alif nun. Bukan. Af'al khamsah itu fi'il mudhari' ya gitu. Fi'il mudhari'. Af'al khamsah fi'il mudhari' yang belakangnya ada ya nun, waw nun, alif nun. Atau alif nun gitu ya. Terus ini katanya hadfun nun fayakunu alamatan lin nasbi. Dia itu menjadi tanda saat dia itu nasab. Maka saat fi'il mudhari itu nasab, ketika depannya fi'il mudhari itu ada kalimat apa saja? Jadi fi'il mudhari itu aslinya kan marfu tuh. Nah, dia itu bisa mansub ketika sebelum kalimat fi'il mudhari itu ada kalimat-kalimat. Apakah kalimat-kalimat itu? Man min kunna yatadzakkarna. Siapa dari teman-teman akhwat sekalian yang ingat apa saja yang membuat atau awamil, istilahnya awamilun nasbi untuk fi'il mudhari' yang membuat fi'il mudhari' itu menjadi mansub, apa saja? Siapa yang ingat? Kemasukan amil nawasib. Apa saja? An, lan, izan, kailam juhud itu Ustaz. An, lan, izan, kai. Kalau itu belum kita bahas itu ya. Kalau yang misalkan lam juhud dan lain sebagainya, sebenarnya hanya ini saja. Kalau yang bangsa lam juhud itu aslinya dia itu ada annya di sana. Tapi yang poin adalah an, lan, idan, dan kai. Oke, sekarang tafadhali ukhtana Sumayyah, adkhil kalimat an, au lan, au lakin, au idan fil fi'lil mudhari' au fil af'alil khamsah. Coba masukkan suatu kata dari salah satu an, lan, idan, kai pada fi'il, pada af'al khamsah. Coba contohnya gimana? Fi'il mudhari, Ustaz. Yang kemasukan atau yang di depannya itu ada an atau lan atau idan atau kai. Lan aja gampang. Lan itu artinya tidak. Coba. Lan yadhhaba. Siapa itu? Yang apa artinya lan yadhhaba? Lan yadhhaba. Itu artinya apa? Pergi, Ustaz. Tidak pergi. Siapa yang tidak pergi? Muhammad. Ahmad. Muhammad atau Ahmad? Lan yadhhaba Ahmad. Ahmad. Kan ini ceritanya af'al khamsah. Kalau lan yadhhaba itu berarti nggak ada alif nunnya dong. Atau waw nunnya atau ya nunnya. Nah, kan ceritanya tadi kan af'al khamsah. Ya kan? Kan ceritanya af'al khamsah. Berarti buat yang af'al khamsah. Begitu. Lan yansuro. Lan yansuro. Siapa yang tidak, apa artinya lan yansuro?
tidak menolong, tidak Siapa yang tidak membantu. menolong? Ahmad. Tuh, Ahmad kalau lan Ahmad berarti satu orang. yansuro. Kalau Ahmad saja berarti kan satu orang. Kan katanya kalau lan yansuro itu artinya apa? Berarti dua orang kan? Kalau lan yansuro, kalau gini, kalau lan yansuro, nah kayak gini pendek, itu berarti artinya tidak menolong satu orang. Kalau ditambah sama alif nun, maka ini baru artinya dua orang. Nah, kalau af'al khamsah berarti kan alif nun tuh tambahannya. Kalau ada lannya berarti nunnya hilang kan ya. Nah, saat ini dia itu dua orang. Nah, kalau tadi cuma Ahmad berarti kurang. Fahimah? Paham? Oh ya Ustaz, jadi dia tasniah ya Ustaz. Dia itu tasniah. Berarti gimana? At-tabib lan yansuru. Loh, kolan yang suruh. Maksudnya at-tabib itu siapa? Oh, maksudnya Dokter banyak Ustaz, tabib. Banyak tabib atau satu tabib? banyak. Banyak. Oh, kalau banyak itu bukan tabib. Tapi siapa yang tahu? Kalau tabib itu satu orang. Kalau banyak tabib itu berarti berapa orang? Atau banyak dokter itu berarti bentuk jamaknya. Siapa yang tahu jamak dari tabib? Atba Ustaz. Hampir. Jawabannya kalau tabib itu satu, kalau jamaknya adalah atibba, hampir. Oh, Kalau tadi atibba. abba ya, bukan Iya. abba, tapi atibba. Berarti bikinnya al-atibba'u gitu. Ditaruh depan aja. Al-atibba'u. Gimana? Tafadhali. Al-atibba'u lan yansuru. Lan yansuru Pasien, tidak akan. Pasien itu orang yang sakit kan? Al-marid. Lan yansuru al-marid. Al-maridho. Berarti kan? Jadi maf'ul bihi kan? Al-atibba'u lan yansuru al-maridho asyaqiyya gitu misalkan. Seorang pasien yang bandel gitu. Benar, berarti gitu ya. Berarti al-atibba'u lan yansuru al-maridho asyaqiyya. Seorang syaqiyya pakai shin. Syaqiyya. Apa itu? Seorang yang sakit atau pasien yang bandel. Pasien yang bandel nggak akan ditolongin tabib gitu maksudnya. Fahimah insyaallah? Ustaz, lan yansuru Kalau lan al-maridho dia jadi fathah Ustaz karena mansub. Dia itu mansub, enggak. Dia itu mansub karena dia maf'ul bi. Jadi kalau misalkan al-maridho, misalkan al-atibba lan yansuru al-maridho, berarti al-atibba di sini jadi mubtada. Terus kemudian lan yansuru itu jadi fi'il mudhari' mansub gitu. Ini namanya mengi'rab namanya ya. Saya kasih gambaran. Al-atibba itu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya adalah ad-dhammah. Gitu. Kenapa? Karena dia itu jamak taksir, li'annahu jam'a taksirin, li'annahu jam'u taksirin. Terus apa tadi? Lan yansuru fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya apa? Adalah hadzfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Gitu. Terus al-maridho itu maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi mansub, maf'ul bih yang dinasabkan. Kenapa? Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Li'annahu ismun mufradun. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Kebayang ya? Iya, Ustaz.
طيب عفوا من أيضا معنا أختنا رسالة تفضل. Bertanya Ustaz, ketika kita membuat kalimat itu, misalnya contohnya tadi kan ada mubtada, nggak mesti ada khobarnya Ustaz. Mesti ada. Kalau yang di kalimat tadi, khobarnya yang mana? Oh, Jamil, pertanyaan bagus. Kalau yang tadi misalnya al-atibba'u lan yamsuru kan gitu kan ya. Kalau yang normal jadi kan ada mubtada, ada khobar ya. Semuanya fahimah ya atau fahimat ya semuanya bahwa mubtada itu kata benda yang ada di depan, khobar itu informasinya. Ya kan ya? Semuanya ingat bahwa sekarang khobar itu kalau yang normal itu khobar yang namanya khobar tunggal. Misalnya Muhammadun alimun. Muhammad orang yang pintar. Itu namanya khobar mufrad, khobarnya tunggal. Karena dia itu ya dia itu terdiri dari bukan suatu jumlah. Jadi nanti khobar itu ada khobar tunggal, ada khobar jumlah. Khobar jumlah itu apa? Khobar jumlah adalah khobar yang terdiri dari susunan kata lagi. Jadi kan kemarin jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah kemarin fi'liyah kan gitu kan ya. Nah, ketika ada susunan yang mana dia itu jadi khobar, berarti khobar tersebut namanya adalah khobar jumlah. Jadi khobar itu ada kalanya khobar yang tunggal, ada yang khobarnya adalah jumlah. Khobar tunggal contohnya gimana? Muhammadun alimun, dia tunggal. Tapi kalau yang jumlah gimana? Kayak tadi. Al-atibba'u, para dokter, lan yamsuru al-maridha asy-syaqiyya. Kalimat yang lan yamsuru al-maridha asy-syaqiyya itu kan ada fi'il, ada fa'ilnya juga, ada maf'ul bihinya juga kan? Berarti dia adalah jumlah. Berarti saat ini ada double jumlah. Jumlahnya adalah yang pertama susunan al-atibba'u lan yamsuru al-maridha asy-syaqiyya tadi itu berarti susunan mubtada dan khobar. Khobarnya mana? Khobarnya itu jumlah tadi. Keseluruhan dari lan yamsuru maaf. Al-maridha asy-syaqiyya itu jadi jumlahnya. Itu jadi khobarnya. Jadi susunan jumlah itu berada di posisi bahwa dia adalah khobar. Begitu. Paham insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Ma'ana ukhtana Risa aydan. Musta'iddah? Siap? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Salah Ustaz. Oke, coba sekarang yang misalnya walin nasbi khamsu ala walin nasbi khamsu alamat wa ammal fathah wa ammal alif. Ini misalnya wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Ini maksudnya gimana? Asma khamsah. Isyrah li, terangkan pada saya hadhil jumlah. Terangkan ke saya jumlah ini maksudnya bagaimana? Yang ra'aitu abaka wa akhaka. Itu kan contohnya. Isyrah li hadhil jumlah. Terangkan ke saya jumlah ini. Maksudnya gimana? Oh iya. Adapun alif takunu alamatan linasbi akan menjadi alamat untuk nasab. Fil isma'il khamsah. Fil asma'il khamsah yaitu 5 isim. Pada asma khamsah gitu aja. Pada asma khamsah. Nah, itu gimana tuh? Contohnya, ra'aitu abaka wa akhaka. Saya melihat pertanyaannya gini dulu deh. Asma khamsah itu yang kayak gimana? Apa saja kalimat yang kan asma itu isim-isim, khamsah itu 5.
Apa sajakah asma khamsah itu? Yang abu, akhu, hamu, fuzu. Abun, akhun, hamun, Akhun, hamun, fuzu. Ketika dia diidhofahkan. Ketika abun, akhun, hamun, fuzu itu ketika diidhofahkan. Oke. Nah, berarti contohnya gimana? Ra'aitu abaka. Yang kayak gimana sih? Coba terangin abaka. Kenapa nggak abuka? Kenapa nggak abika? Ra'aitu abaka. Karena dia nasab. Karena dia adalah asma khamsah. Yang mana nasabnya menggunakan alif. Alif. Seandainya dia itu marfu', dia menggunakan apa? Dhammah. Menggunakan dhammah? Menggunakan waw. Menggunakan waw. Jamil. Dia menggunakan waw. Coba contohnya gimana? Yeah. Kalau menggunakan waktu marfu'. Menggunakan waw. Contohnya gimana? Kalau buatkan buatkan saya jumlah yang asma khamsah itu kebetulan marfu'. Jumlah. Misalnya marfu', misalnya apa? Mubtada, atau misalnya apa? Fa'il. Buatkan saya jumlah. Misalnya abu. Boleh? Boleh. Oh, itu yang kemarin ya. Oh, dari yang dari saya. Coba coba buat jadi mubtada deh. Itu kan contoh saya kemarin ya. Coba jadikan mubtada. Ya. Jadi mubtada. Misalnya kata-kata abuka itu misalnya jadikan mubtada. Nggak harus abuka ya, bisa Abu Muhammad, Abu Ahmad dan lain-lain. Ayah abuka juga nggak apa-apa. Jadikan mubtada. Abuka misalnya gitu. Ayahmu, terusin. Khobarnya gimana? Carikan khobar. Abuka atau abaka atau abika berarti kalau jadi mubtada. Kalau menjadi mubtada abuka. Abuka. Kenapa abuka itu kena rofaknya menggunakan apa? Karena rofaknya menggunakan apa? Rofaknya menggunakan nasab. Menggunakan ini. Abuka. Menggunakan bukan menggunakan dhammah, menggunakan wow. Rofaknya menggunakan wow. Kenapa? Karena dia adalah asma khamsah. Karena dia adalah asma khamsah. Terus berarti abuka, coba bikin jumlah abuka. Misalnya ayahmu tidur, atau ayahmu makan, atau ayahmu apa gitu. Kalau tidur Ustaz apa? Kalau nama tidur yanamu. Nama yanamu. Kalau orang yang tidur berarti gimana? Atau boleh abuka yanamu gitu. Kalau ini berarti khobarnya adalah khobar jumlah berarti. Kalau abuka yanamu berarti ayahmu tidur, berarti ini belum selesai nih susunan ini. Kenapa? Karena dia itu kayak ngegantung gitu. Ayahmu tidur gitu, terus atau abuka yanamu misalnya ditambahin. Misalnya yang nggak ngegantung juga sih sebenarnya. Ayahmu tidur pagi hari misalnya. Atau ayahmu tidur di kamar. Nah, coba gimana? Abuka yanamu fi ghurfatun naumi. Masa fil ghurfatun? Kan ada fi-nya. Fi ghurfat.
Gurfati. Nah, kalau ada fi-nya jadinya isimnya majrur, ya kan? Ada fi-nya berarti isimnya atau ghurfahnya, isimnya itu jadi majrur atau jadi jar, gitu kan? Fil ghurfati. Kalau ada alif lamnya dipakai inti, tapi kalau nggak ada maka jadinya tin. Fi ghurfatin atau fil ghurfati. Pilihannya itu. Nggak boleh fi ghurfati. Nggak boleh gitu. Nggak boleh fi ghurfati atau fil ghurfatin. Kebayang maksudnya? Saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya abuka yanamu boleh fil ghurfati berarti dia ti, atau kalau pingin apa itu tin boleh fi ghurfatin, tapi ini harus tin. Kalau dia itu fil ghurfatin nggak boleh. Nggak boleh fil ghurfatin. Atau fi ghurfati. Nah, ini juga nggak boleh. Maka pilihannya antara fil ghurfati atau fi ghurfatin. Gitu. Oke. Ghurfati itu artinya kamar, Ustaz. Betul, ghurfah itu artinya kamar. Tapi ada bedanya antara ghurfah, fil ghurfah sama fil ghurfatin. Kalau bilangnya fil ghurfati itu berarti kamar yang udah jelas. Misalnya nih, apa itu ayah itu tidurnya memang punya kamar khusus gitu. Berarti yang diajak ngomong itu sama-sama ngerti bahwa ayah itu sedang tidur di suatu kamar yang orang yang saling ngobrol tadi ngerti. Maksudnya kamar yang mana? Itu kalau bilangnya fil ghurfati. Tapi kalau bilangnya fi ghurfatin itu berarti dia itu tidur di kamar, tapi kamarnya itu kamar nggak tahu kamar di mana. Misalnya rumahnya ada 10. Ayah memang biasanya tidur di situ, tapi tidak menyebutkan, nggak pakai al, berarti itu kamar yang tidak jelas. Misalnya kamarnya di rumah ada 10, ya ngarang aja sih. Misalnya rumah ada kamarnya 10 misalnya. Nah, itu tapi kamar yang mana itu nggak orang yang ngomong itu nggak pingin ngasih tahu kamar yang mana, itu berarti bilangnya di ghurfatin. Itu. Nah, yang ada alnya kayak gini itu namanya ma'rifah. Kalau nggak ada alnya semacam ini itu istilahnya adalah nakirah. Makanya sebutannya adalah biasanya kalau kita belajar ilmu tajwid namanya lam ta'rif. Lam ta'rif atau lam yang maksudnya adalah membuat kalimat yang tujuan didatangkan lam tersebut adalah membuat suatu kalimat menjadi jelas. Fil ghurfati berarti kamar tertentu yang ngomong tadi sama-sama ngerti. Tapi kalau fi ghurfatin istilahnya adalah nakiroh. Nakiroh saya tulisin, kali aja ada yang baru banget, yang baru tahu. Nakiroh gini. Kalau ma'rifah berarti tulisannya gini. Nakiroh berarti kalimat ini itu kalimat yang masih apa ya, bahasa Indonesianya apa nggak ngerti saya. Mubaham itu nggak jelas, masih nakiroh. Umum kali ya Ustaz. Umum, masih umum boleh. Umum, gitu. Boleh, masih umum lah, boleh. Masih umum. Kalau dipasangin al, dia akhirnya kamar yang memang sudah yang ngomong tuh sama-sama ngerti kamar tertentu, begitu. Maka boleh dua-duanya, terserah tergantung tujuan yang ngomong tadi. Abu kayanamu fil ghurfati atau abu kayanamu fi ghurfatin. Boleh dua-duanya tergantung tujuan dari yang ngomong tadi maksudnya apa. Wadih insyaallah. Insyaallah. Oke, nuwasil ad-dars afwan. Nuwasil ad-dars qalilan. Qad wasalna ila al-jumlah walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Walladhi yu'rabu, dan yang di-i'rabi. Walladhi yu'rabu, yang di-i'rabi atau diberikan tanda i'rab. Walladhi yu'rabu, dan yang diberikan tanda i'rab. Bil hurufi, dengan huruf-huruf. Kalau yang kemarin adalah bil harokat kan? Kalau yang ini
Walladzi yu'rabu dan yang diberikan tanda i'rab bil hurufi dengan huruf itu arba'atu anwa'in, ada 4. Yang pertama apa? At-tasniyatu, tasniyah. Ingat ya tasniyah? Yang enggak ingat bilang. Ingat semua, alhamdulillah. Wa jam'ul mudzakkari salimu, dan jamak mudzakkar salim. Berarti yang kedua nih. Walladzi yu'rafu bil hurufi arba'atu anwa', yang di'irafi dengan huruf itu ada 4. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu, dan jamak mudzakkar salim, wal asma'ul khamsah, dan asma' khamsah. 3 berarti. Terakhir yang 4, wal af'alul khamsatu, dan af'al khamsah. Wal af'alul khamsatu, dan af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Wahia. Wahia, dan dia adalah yaf'alani, wa taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina. Kemarin sudah pernah kita bahas. Paham sampai di sini? Bila ada yang belum paham, langsung tanya saja ya. Nggak usah nungguin selesai. Langsung tanya saja. Fa'ammat tasniyatu, adapun tasniyah. Fa'ammat tasniyatu, adapun tasniyah. Faturfa'u, maka dirofa'kan. Faturfa'u, maka dirofa'kan bil alifi, menggunakan alif. Fa'ammat tasniyatu, adapun tasniyah. Faturfa'u, maka dirofa'kan bil alifi, menggunakan alif. Watun sobu, dan dinasobkan. Watun sobu, dan dinasobkan. Watukhfadu, dan juga dikhafadkan atau dijarkan. Bil ya'i, dengan menggunakan ya. Watun sobu, dan dinasobkan. Watukhfadu, berarti maksudnya plus gitu lah. Watun sobu, watukhfadu, dan dinasobkan dan dijarkan. Bil ya'i, dengan ya. Wa ammal jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim. Fayurfa'u bil waw, maka dirofa'kan dengan waw. Misalnya al-muslimuna. Wa yunsabu wa yukhfadu, dan dinasobkan dan dikhafadkan bil ya'i, menggunakan ya. Berarti misalnya al-muslimina. Kalau yang tadi alif nun atas yang tasniyah misalnya al-muslimani, berarti dia al-muslimani itu saat rofa. Watun sobu watukhfadu, ketika nasab dan ketika khafad bil ya'i, menggunakan ya, berarti bil muslimaini. Begitu. Wa ammal asmaul khamsah, adapun asmaul khamsah, faturfa'u, maka dirofa'kan bil wawi. Jelas ini artinya ya, berarti saya nggak usah pelan-pelan karena jelas artinya insyaallah. Tinggal nanti prakteknya, habis ini kita latihan. Faturfa'u, maka dirofa'kan bil wawi, dengan waw. Watun sobu, dan dinasobkan bil alifi, dengan alif. Misalnya abuka. Kalau misalkan dia itu nasab berarti abika. Abaka. Abaka. Watukhfadu bil ya'i, dan dijarkan dengan ya, berarti abika. Misalkan bi abika. Bi abika. Abuka. Misalnya gitu. Abuka fil masjid. Watunsabu bil alif, misalnya ra'aitu abaka. Wa tukhfadu bil ya'i, dan dikhafadkan dengan ya, misalkan marartu bi abika. Wa amma af'alul khamsah, adapun af'alul khamsah. Wa ammal af'alul khamsah, adapun af'al khamsah, faturfa'u bin nuni, maka dirafa'kan dengan nun, dengan tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu, dan dinasobkan dan dijazmkan dengan apa? Bihadzfiha, dengan membuang nun. Wadih? In kana wadihan fa'as'al insyaallah. Maka saya tanya. Man minkum? Ya, kenapa? Hal min soal? Wadih insyaallah Ustaz. Wadih. Oke, baik. Man minkunna musta'iddah? Siapa di antara akhwat sekalian yang siap? Saya akan tanyakan contoh, misalnya contoh. Af'al khamsah itu rofaknya dengan apa? Nah, misalnya gitu. Kemudian asma khamsah itu nasabnya menggunakan apa? Saya kasih waktu
2 menit lah ya, 2 menit. Silakan dimurajaah yang barusan. Setelah ini yang siap saya tanya. Atau ada yang siap sekarang, maka langsung saya tanya. Ukhtana Maria Qibtiyah, Ukhtana Oki, Ukhtana Widya, atau Ukhtana Risa, Musta'iddah? Nantazir qalilan, saya kasih waktu murajaah 1 atau 2 menit. Tapi kalau ada yang sudah siap, tafadhol. Akhbirini. Kasih tahu kalau udah siap. Baik. Coba Ukhtana Maria Qibtiyah. Jahizah insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Oke. Jamak mudzakkar salim jarnya dengan apa? Ya dan nun. Ya, Ustaz. Oke. Jamil. Terus kalau asma khamsah mansubnya menggunakan apa? Nasabnya asma khamsah. Alif. Alif. Oke. Alif. Kalau isim tathniyah jazmnya menggunakan apa? Jazm, Ustaz. Tapi isim Nggak ada jazm, Ustaz. Nggak ada. Bilang nggak ada karena Nggak jazm ada. itu tidak mungkin. Tidak Masuk mungkin isim. pada isim. Oke, berarti kalau gitu nasabnya menggunakan apa? Isim tasniyah. Alif. Ya. Menggunakan ya. Berarti contohnya gimana? Misalnya ada polib, bikin dari dia jadi tasniyah. Tasniyah dan kebetulan nasab, nggak usah jumlah. Kalimat polib aja, bikin jadi tasniyah. Dan dia itu mansub misalnya. Tolib, Ustaz. Ra'aitu talibaini. Ra'aitu talibaini atau at-talibaini. Talibaini. Tamam. Oke, alhamdulillah. Ukhtana Oki. Iya, Ustaz. Af'al khamsah itu majzumnya atau jazmnya menggunakan apa? Bihazfi. Hazfu apa? Harfu Apa yang dibuang? Yang dibuangnya harfun nun. Hazfun nun. Gitu. Hazfun nun atau hazfi harfin nun. Boleh hazfun nun juga boleh langsung. Oke. Terus kalau rafa'nya? Rafa af'al khamsah bin nun. Turfa'u bin nun. Tabatin nun. Kalau tadi hazfun nun, kalau ini tabatin nun. Betul. Terus kalau dia itu jamak muannats salim, dia itu majrurnya menggunakan apa?
Jamak muannas salim, Ustaz. Jamak muannas salim. Lalu majrurnya dengan jamak muannas salim. Majrurnya dengan sebentar. Enggak apa-apa, diingat-ingat aja. Mati. Dengan apa? Mansub ya? Majrur ya Ustaz ya? Majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Dengan kasroh. Jamak muannas salim dengan kasroh. Majrurnya menggunakan kasroh kalau jamak muannas salim ya. Ya, Oke, betul. Oke, lanjut. Ukhtana Widya. Ya, Ustaz. Ini nggak harus yang 4 tadi ya, bisa saya lompat-lompat ya. Maksudnya yang sebelum-sebelumnya sekalian mengulang. Kalau jamak taksir, jamak taksir. Kalau jamak taksir itu rofaknya menggunakan apa? Jamak taksir rofaknya dengan domah. Betul. Kalau jarnya? Jarnya dengan jamak taksir. Jarnya dengan kasroh ya. Benar. Intinya bahwa jamak taksir itu kayak mufrad, ya kan ya? Oh iya. Kalau kayak mufrad berarti dia normal-normal saja. Berarti nasabnya menggunakan apa berarti? Nasabnya menggunakan fathah. Nah, begitu. Berarti nasabnya menggunakan fathah. Nah, kayak gini dengan tanya jawab kita bisa mengulang yang sebelum-sebelumnya. Intinya kata kuncinya adalah kalau jamak taksir itu seperti mufrad. Isim mufrad. Seperti isim mufrad. Oke. Ukhtana Risa. Oke. Thayyib. Kalau isim tasniyah itu nasabnya menggunakan apa? Isim tasniyah. Nasabnya menggunakan Gini aja deh. Isim tasniyah itu ditambahin apa? Gitu aja dulu. Kalau kita pingin membuat suatu isim yang awalnya mufrad, kemudian pingin ditasniyahkan, maka ditambah apa? alif. Alif apa? Alif, nun, atau ya nun. Atau ya nun. Maka kemudian ketika dia nasab menggunakan kalau dia nasab itu hilang nunnya. Enggak. Kalau dia nasab menggunakan, contohnya gimana coba? Muslimun misalnya. Kalau dia itu tasniyah berarti ditambahin gimana? Kalau alif nun atau ya nun berarti muslimani atau muslimani atau muslimaini. Pilihannya gitu. Nah, saat rofa ditambah menggunakan apa? Menggunakan kalau rofa? Alif nun. Alif ya, nun. Oh enggak. Kalau rofa hanya menggunakan alif nun. Kalau ya nun itu digunakan saat dia itu mansub atau majrur. Nah, ini yang ini tadi ya, yang barusan kita baca tuh. Ini. Maka ketika rofa dia menggunakan alif nun, ketika nasab sama jar menggunakan ya nun. Berarti menggunakan misalkan muslimani, dia pasti rofa. Kalau muslimaini imma nasab atau imma jar. Gitu ya. Wadih insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Ustazah Sumayyah. Oke, Saidah? Iya, Ustaz. Kalau jamak mudzakkar
Ya, apa Ustaz tadi terkeluar dari jamak mudzakkar salim. Maksudnya Berenam. itunya terjemahnya. Iya, Ustaz. Oh, itu insya Allah jelas, tapi nggak apa-apa saya ulang. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu, adapun jamak mudzakkar salim, ini jelas insya Allah. Fayurfa'u, maka dirofa'kan bil wawi dengan waw. Wa yunsabu wa yukhfadu, dan dinasobkan dan dikhafadkan, dijarkan bil ya'i, menggunakan ya. Misalnya al muslimuna, berarti dia itu saat rofa, kemudian nasab jarnya menggunakan ya, berarti al muslimina. Wa ammal asma'ul khamsah, adapun asma' khamsah, faturfa'u bil wawi, maka dirofa'kan dengan menggunakan waw. Misalnya abuka, wa tunsabu bil alifi, maka dinasobkan dengan alif. Misalnya abaka, wa tukhfadu bil ya'i, dan dikhafadkan menggunakan ya. Maka misalnya abika. Wa ammal af'alul khamsah, adapun af'al khamsah, faturfa'u bin nun, maksudnya maka dirofa'kan dengan sabatun nun, dengan tetapnya nun. Misalnya yamsuruna. Wa tunsabu wa tujzamu, dan dinasobkan plus dijazmkan bihadzfiha, dengan hadzfun nun. Misalnya an yamsuru, atau lam yamsuru, begitu. Wadih ya, insyaallah. Ya, bagaimana Ustaz yang af'al khamsah? Yang af'al khamsah itu saya bacakan contohnya, lagi. Ustaz. Oh, yang contohnya. Contohnya kan kalau af'al khamsah kan berarti misalnya ditambahin waw nun atau ya nun kan? Waw nun atau ya nun atau alif nun kan? Misalnya yamsuruna. Misalnya yamsuruna. Misalnya gini, yamsuruna. Faturfa'u bin nun, maka dia dirofakkan dengan nun. Misalnya depannya nggak ada apa-apanya, berarti kan dia fi'il mudhari'nya pasti marfu kan? Maka dengan faturfa'u bin nun, ada nunnya. Tapi semisal ini di sini ada an-nya. Ketika ada an-nya di sini berarti fi'il mudhari'nya kan jadi mansub. Maka dengan hadzfun nun, berarti an yamsuru. An yamsuru. Wa tunsabu wa tujzamu, dan dijazamkan juga, misalnya di depannya ada lamnya. Lam yamsuru, berarti nggak usah nun. Itu yang dimaksud dengan bihadzfiha, atau dengan membuang nun. Wadih Uktana Sumaya? Wadih. Wadih insyaallah. Oke, sekarang pertanyaannya. Jamak mudzakkar salim itu kalau kita ingin membuat suatu jamak mudzakkar salim itu tambahannya apa? Dijarkan. Enggak, tambahannya ini sebelum ngebahas dijarkan atau dirofakkan, tambahannya apa? Kalau jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim contohnya gimana? Al-muslimun, al-mu'minin. Berarti saat ini kalau al-muslimun berarti tambahannya adalah waw nun. Kalau al-muslimin berarti saat ini tambahannya adalah ya nun. Berarti jamak mudzakkar salim itu imma ditambahin waw nun atau ditambahin ya nun. Gitu kan ya? Berarti maksudnya tadi pertanyaan saya maksudnya gitu. Berarti jamak mudzakkar salim itu tambahannya apa? Tambahannya waw nun atau ya nun. Maka saat dia rofa menggunakan apa? Waw. Waw. Kemudian saat dia jazm jar menggunakan apa? Dengan ya nun. Dengan ya nun. Kemudian ketika dia nasab? Alif nun. Kok alif nun? Bukan alif nun dong. Ya nun juga. Kalau alif nun punya siapa? Alif nun punya tasniyah, ya kan? Ya Ustaz ya. Kalau jamak mudzakkar salim pilihannya kalau nggak waw nun ya nun, nggak ada alif nun. Oke, baik. Ustaz lagi Ustaz. Lagi apa pertanyaan maksudnya? Iya. Oh, boleh. Kalau isim tasniyah itu tambahannya apa? Ya. Alif dan ya. Alif nun atau
ya nun. Oke, sekarang kalau dia itu nasab, maka tasniyah menggunakan apa? Dengan alif ya. Loh, kok alif ya? Ya nun. Ya nun. Contohnya gimana? Maini. Muslimaini. Kalau dia jar menggunakan apa? Alif nun. Oh, enggak dong. Kalau jar sama nasab sama. Dia menggunakan ya sama nun. Berarti gampang. Kalau alif nun itu khusus rofa. Kalau yang ya nun itu buat nasab atau khafad atau jar. Gitu. Wadah? Wadah Ustaz. Gitu ya. Berarti disimpulkan kalau yang jamak mudzakkar salim itu waunun atau ya nun, yang waunun khusus rofa. Alif nun yang isim tasniyah, alif nun atau ya nun, yang alif nun khusus rofa. Udah gitu aja, udah gampang insyaallah. Terus yang asma khamsah tinggal kalau rofa dia waunun, kalau nasab menggunakan ya nun, kalau menggunakan kalau waw asma khamsah, kalau rofa menggunakan waw, kalau nasab menggunakan alif, kalau jar menggunakan ya. Itu aja berarti. Alhamdulillah. Dah, silakan diulang-ulang karena ini adalah ilmu dan ilmu itu mudah sekali lupa bila tanpa murajaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah.